Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu, benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia. Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya? Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi? Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya? Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga neken Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah? Serius? Kirim pasukan? Itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu,
Menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan. Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut.
kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya, misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumi. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini. Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia. Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda?
Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya. Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya. Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini. Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah? Serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini. Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah? Serius? Kirim pasukan? Itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah? Serius? Kirim pasukan? Itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macem-macem, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya, misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini. Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di Arasumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Cepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Cepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Cepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah? Serius? Kirim pasukan? Itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di Arasumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumi. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini. Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia. Angka-angka fantastis biasanya. Betul.
Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Cepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah? Serius? Kirim pasukan? Itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Cepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Cepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah? Serius? Kirim pasukan? Itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di Arasumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Cepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah? Serius? Kirim pasukan? Itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di Arasumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah? Serius? Kirim pasukan? Itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini. Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah? Serius? Kirim pasukan? Itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya. Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya. Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di Arasumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah? Serius? Kirim pasukan? Itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di Arasumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini. Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah? Serius? Kirim pasukan? Itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di Arasumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini. Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah? Serius? Kirim pasukan? Itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini. Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumi. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini. Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah? Serius? Kirim pasukan? Itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini. Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda. Renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta, itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh ya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina. Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget, Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini. Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah, serius? Kirim pasukan, itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.
Militer Rusia merilis rekaman terbaru yang menampilkan penggunaan sistem peluncur roket ganda Tornado S dalam operasi di daerah Dronovka. Video tersebut diunggah di Telegram Senin 15 September 2025. Dalam tayangan itu, kelompok pasukan selatan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan brigade aeromobil terpisah ke-81 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rentetan roket diluncurkan secara intens, memperlihatkan ledakan besar di posisi yang diduga markas dan titik konsentrasi pasukan Ukraina. Klaim ini disebut sebagai salah satu keberhasilan operasi artileri Rusia dalam menekan pergerakan lawan di sektor tersebut. Namun pihak Rusia belum menanggapi klaim tersebut. Kita punya setumpuk info terbaru soal konflik Rusia-Ukraina per 15 September 2025 nih. Oke, banyak ya kayaknya. Dari mana aja sumbernya? Macam-macam, ada kabar dari garis depan, terus kejadian panas di dalam Rusia sendiri, serangan siber, klaim kerugian yang wow, sampai manuver diplomasi juga. Lengkap ya? Iya. Misi kita ya menyajikan intisari paling penting buat Anda, biar Anda langsung paham situasi terkini. Oke, mari kita mulai. Siap. Langsung ke medan perang dulu ya. Ada laporan Ukraina bilang mereka maju di wilayah Sumy. Oh ya, ada detailnya. Mereka klaim berhasil ambil alih desa Filia. Terus Presiden Zelensky juga bilang pasukan Rusia rugi besar di Donetsk dan Kharkiv. Klaim kemajuan lagi ya dari pihak Ukraina? Tapi sisi lainnya gimana? Nah, itu dia. Serangan Rusia juga tetap memakan korban sipil loh. Ada laporan 2 orang tewas di Kherson. Aduh, iya. Selalu ada korban sipil ya. Iya, menyedihkan. Terus yang lagi panas banget ini perang drone-nya. Gila-gilaan angkanya. Gimana tuh? Saling klaim lagi. Banget. Ukraina klaim jatuhkan 1 rudal balistik sama 164 drone. Banyak banget kan? 164, wow. Terus Rusia? Rusia balas klaim, mereka cegat 361 drone Ukraina. 361. Gila angkanya. Ini benar-benar nunjukin betapa vitalnya drone ya buat kedua pihak sekarang ini. Udah jadi andalan banget. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal serangan, ini yang menarik juga. Konflik ini makin terasa dampaknya di dalam Rusia sendiri. Oh ya, maksudnya? Ada dugaan serangan ke kilang minyak Kirishi di Leningrad. Ukraina sih ngaku ya, tapi Moskow bilangnya itu cuma puing drone jatuh. Biasa ya saling bantah. Tapi ada lagi. Ada, yang lebih serius mungkin, sabotase jalur kereta api, fatal loh ini. Di mana itu? Di Leningrad sama Oryol. Yang di Oryol ini kabarnya sampai menewaskan 3 anggota Garda Nasional Rusia. Wah serius ini? Ada yang ngaku tanggung jawab? Ukraina kabarnya ngaku bertanggung jawab buat yang di Oryol itu. Jadi serangannya makin berani masuk ke wilayah Rusia ya? Ini artinya medan perangnya benar-benar meluas dong, nggak cuma di garis depan tradisional lagi? Kelihatannya gitu. Benar-benar meluas. Tepat sekali. Ini nunjukin kemungkinan pergeseran taktik mungkin ya? Atau setidaknya keberanian yang lebih besar dari Ukraina buat bawa perang langsung ke teritori Rusia, nargeting infrastruktur, logistik militer mereka. Masuk akal sih. Oke, kita geser dikit ke bagian yang selalu bikin geleng-geleng kepala, perang angka klaim korban. Ah iya, ini dia.
Angka-angka fantastis biasanya. Betul. Ukraina bilang kerugian total Rusia udah lewat 1 juta tentara, bayangin 1 juta. 1 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Sulit banget dipercaya sebenarnya. Iya, susah banget verifikasinya kan? Tapi di sisi lain, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka klaim hancurkan puluhan ribu drone sama ribuan tank Ukraina. Ya, sama aja. Angkanya fantastis juga. Jelas ini bagian dari perang narasi, ya kan? Buat nunjukin ke publik masing-masing kalau mereka unggul. Iya banget. Tapi nih, di tengah klaim kerugian ini, ada info faktual. Rusia baru aja terima batch baru jet tempur Su-34. Oh, menarik. Jadi sambil klaim hancurkan banyak aset musuh, mereka juga terus nambah kekuatan sendiri ya. Bisa jadi buat ganti rugi atau memang mau genjot serangan darat lagi. Bisa jadi. Nah, perang ini kan nggak cuma fisik ya. Betul. Dunia maya juga jadi medan tempur kan? Tepat. Komisi Pemilu Rusia lapor kena serangan siber skala besar. Mereka bilang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Wah, kapan itu? Targetnya pemilu, proses demokrasi. Jadi pertanyaan besar ini, siapa di baliknya? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi ini negasin banget aspek hybrid warfare dalam konflik ini ya. Iya, kental banget unsur perang hibridanya. Oke, kita ke panggung dunia sekarang. Ada beberapa catatan nih. Donald Trump sempat ngomong soal kemungkinan sanksi lebih keras buat Rusia. Oh iya, tapi bukannya dia juga sering neken Eropa soal isu lain? Iya, kali ini dia juga nekan Eropa soal beli minyak Rusia, terus di perbatasan NATO juga agak tegang nih. Kenapa lagi tuh? Rumania protes ke Moskow, ada dugaan drone Rusia nyasar ke wilayah mereka. Wah, ini bisa bahaya kalau beneran drone Rusia masuk wilayah NATO. Makanya jadi tegang. Nah, tapi menariknya di tengah semua ini muncul juga ide-ide buat masa depan. Gimana caranya ngatasin konflik ini gitu. Oh iya, ide kayak gimana tuh? Presiden Majelis Umum PBB yang baru, Annalena Baerbock, dia lempar wacana soal peran PBB dalam perjanjian damai nanti. Oke, itu jalur diplomasi standar ya? Ada yang lebih beda? Ada. Yang ini lumayan radikal sih. Mantan PM Inggris Boris Johnson, dia malah nyaranin kirim pasukan Eropa langsung ke Ukraina. Hah? Serius? Kirim pasukan? Itu kan eskalasi besar banget. Iya, makanya dibilang radikal. Tapi ini nunjukin spektrum opsi yang lagi dipertimbangkan dunia internasional. Dari PBB sampai intervensi langsung. Lebar banget ya spektrumnya. Betul banget. Ini menunjukkan beragamnya pemikiran di level internasional ya. Dari yang sangat hati-hati lewat diplomasi, sampai opsi yang potensi eskalasinya, wow, signifikan banget. Iya, plus serangan siber masif ke infrastruktur penting. Dan terakhir, manuver diplomasi yang dinamis, plus ide-ide baru yang cukup mengejutkan tadi. Lengkap ya dinamikanya? Nah, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Ini nunjukin kalau konflik ini tuh terus bergerak, nggak statis sama sekali. Betul. Nggak diam di tempat ya? Iya, efeknya itu nyebar luas banget. Ke warga sipil, jelas. Ke pasokan energi, keamanan digital, sampai hubungan antar negara dan aliansi internasional. Jadi, memahami potongan-potongan info ini, bantu Anda buat lihat gambaran besarnya, gitu. Setuju. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda, renungkan nih. Apa tuh? Dengan serangan yang makin dalam ke wilayah Rusia, kayak sabotase tadi, terus munculnya ide intervensi yang lebih langsung dari pihak luar, kayak usulan Boris Johnson itu, menurut Anda bagaimana sifat dukungan internasional buat Ukraina ini bisa berubah ke depan? Pertanyaan menarik. Apakah bakal tetap sebatas sanksi sama suplai senjata aja, kayak yang udah kita lihat selama ini? Atau bisa jadi lebih dari itu? Nah, itu mungkin bahan pemikiran buat Anda di rumah. Rekaman epik pertempuran di arah Sumi kembali beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 15 September 2025, pasukan Rusia terlihat memburu infanteri Ukraina yang bergerak menggunakan ATV dan truk pick-up. Pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam konvoi ringan tersebut dengan serangan tepat sasaran. Sejumlah kendaraan militer Ukraina tampak hancur di lokasi, sementara para prajurit Ukraina disebut tak sempat melanjutkan manuvernya. Aksi ini menjadi bagian dari serangan darat Rusia yang terus berlanjut di wilayah Sumi dengan dukungan unit lintas udara yang dilibatkan untuk mempersempit ruang gerak lawan.